Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Apa kabarnya ya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ningrum dalam pembelajaran tematik muatan matematika. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 2 muatan matematika, yaitu kita akan belajar membandingkan pecahan. Kompetensi dasar yang dipelajari di tema 5 subtema 2 ini yaitu KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 mengeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. KD 4.4 yaitu menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu siswa dapat membandingkan pecahan melalui benda konkret dengan menggunakan kata perbandingan dan tanda perbandingan. Anak-anak, masih ingat tidak ya bagaimana cara membandingkan pecahan? Ya, betul. Yang pertama, bisa dengan kata perbandingan. Seperti kurang dari atau lebih kecil dari, lebih dari atau lebih besar dari, atau sama dengan. Yang kedua, bisa menggunakan tanda perbandingan. Nah, seperti ini anak-anak, tanda perbandingan. Ada yang masih ingat? Ya, yang seperti ini namanya tanda lebih dari atau lebih besar dari. Kemudian, tanda yang seperti ini namanya tanda kurang dari atau lebih kecil dari. Dan tanda yang seperti ini namanya tanda sama dengan. Anak-anak, ada yang masih ingat bilangan pecahan itu seperti apa? Ya, betul. Misalnya Bu Ningrum punya bilangan pecahan 1/3. Maka bilangan yang di atas yaitu 1 disebut sebagai pembilang. Dan bilangan yang di bawah yaitu 3 disebut sebagai penyebut. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan dengan kata perbandingan. Perhatikan contoh 1 berikut ya. Bandingkanlah pecahan berikut dengan menuliskan kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya. Bu Ningrum punya 2 bilangan pecahan, yaitu di sebelah kiri ada bilangan pecahan 1/3 dan di sebelah kanan ada bilangan pecahan 1/6. Kira-kira mana ya yang lebih besar atau yang lebih kecil? Nah,
Jika pembilangnya sama, maka cara membandingkannya adalah sebagai berikut. Nih, anak-anak perhatikan lagi di soal. Angka pembilangnya sama ya. Pembilang tadi adalah angka yang di atas. Di sini 1, di sini juga 1. Nah, bagaimana cara membandingkannya jika pembilangnya sama? Caranya adalah diperhatikan penyebutnya. Diperhatikan penyebutnya, yaitu semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, di sini kita punya, di sini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 6. Nah, jadi jika penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahan 1/6 ini semakin kecil. Jadi 1/3 lebih dari 1/6, atau 1/3 itu lebih besar daripada 1/6. Paham ya anak-anak? Sekarang perhatikan contoh 2 berikut ya. Bandingkanlah pecahan berikut dengan menuliskan kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini Bu Ningrum punya 2 bilangan pecahan, yaitu 2/8 dan 5/8. Kemudian anak-anak cermati. Pada penyebut atau angka yang di bawah, bilangannya itu sama ya anak-anak ya. Nah, kalau di contoh 1 tadi, yang sama adalah angka pada pembilangnya. Sekarang yang sama adalah angka pada penyebutnya. Lalu cara membandingkannya bagaimana ya? Ya, seperti ini. Jika penyebutnya sama, maka cara membandingkannya adalah diperhatikan pembilangnya, yaitu angka yang di atas. Semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar pula. Nah, jadi jika angka pembilangnya itu semakin besar, maka nilai pecahannya itu akan semakin besar pula. Jadi 2/8 kurang dari 5/8, atau 2/8 lebih kecil daripada 5/8. Oke anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan dengan kata perbandingan, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan dengan tanda perbandingan. Nah, yang pertama kita akan belajar dahulu membandingkan 2 pecahan jika pembilangnya sama. Caranya gimana ya? Perhatikan ya. Caranya adalah yang pertama, perhatikan penyebutnya. Atau penyebut itu adalah bilangan yang di bawah. Kemudian langkah yang kedua, jika semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1 berikut ya. Ibu membeli 2 kotak pizza dengan ukuran yang sama. Pizza yang pertama dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Dan pizza yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Adik mengambil 1 potong pizza yang pertama. Dan kakak juga mengambil 1 potong pizza yang kedua. Lalu, siapakah yang mengambil potongan pizza yang lebih besar? Sekarang kita tulis dahulu di sebelah kiri pizza adik dan di sebelah kanan pizza kakak.
Karena adik mengambil pizza yang pertama, maka pizzanya tadi dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Dan kakak mengambil pizza yang kedua, maka pizzanya dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Kemudian adik makan atau mengambil 1 potong pizza dari pizza yang pertama ini, sehingga nilai pecahannya yaitu 1/8. 1 merupakan banyaknya pizza yang diambil adik tadi, dan 8 merupakan banyaknya seluruh bagian yang ada di pizza pertama ini. Sedangkan kakak juga mengambil 1 potong pizza dari pizza yang kedua, maka nilai pecahannya adalah 1/6. 1 ini merupakan banyaknya pizza yang diambil kakak tadi, dan 6 merupakan banyaknya seluruh bagian yang ada di pizza kedua ini. Sekarang kalian bandingkan ya. Nah, ternyata angka pada pembilangnya sama anak-anak. Caranya bagaimana tadi? Ya, betul. Perhatikan angka pada penyebutnya. Jika angka penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Jadi 1/8 kurang dari 1/6, atau dibaca 1/8 lebih kecil daripada 1/6. Jadi yang mengambil potongan pizza yang lebih besar adalah kakak. Nah, atau anak-anak juga bisa perhatikan dari gambarnya ini. Kalau kalian perhatikan, ya pasti lebih besar yang ini ya potongannya ya. Paham ya anak-anak? Oke anak-anak, sekarang perhatikan contoh 2 berikut. Bandingkanlah pecahan berikut menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, sekarang kalian perhatikan kedua gambar berikut. Di gambar yang di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potongan buah melon. Sedangkan di sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 potongan melon. Kemudian, jika kedua melon sama-sama diambil 3 potongan, maka gambar yang di sebelah kiri ini nilai pecahannya adalah 3/8. 3 merupakan banyaknya melon yang diambil, sedangkan 8 banyaknya seluruh melon yang ada di gambar sebelah kiri ini. Kemudian nilai pecahan dari gambar yang ada di sebelah kanan yaitu 3/12. 3 merupakan banyaknya melon yang diambil, sedangkan 12 merupakan banyaknya seluruh bagian yang ada di gambar ini. Sekarang kalian bandingkan, mana ya yang lebih besar atau lebih kecil? Nah, kalau kalian perhatikan, angka pembilangnya sama ya anak-anak. Nah, caranya seperti tadi. Jika angka pada pembilangnya sama, maka perhatikan angka pada penyebutnya. Di sini 8, di sini 12. Lalu, jika semakin besar angka penyebutnya, maka nilai pecahan ini, yaitu 3/12, semakin kecil. Jadi, 3/8 lebih dari 3/12. Paham ya anak-anak? Untuk lebih jelasnya,
Perhatikan contoh 3 berikut ya. Tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diarsir, kemudian bandingkan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang anak-anak perhatikan kedua gambar berikut. Di sebelah kiri, lingkaran ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian yang sama besar. Kemudian diarsir sebanyak 1, 2, 3. Jadi, nilai pecahannya yaitu 3/6. 3 merupakan banyaknya bagian yang diarsir, sedangkan 6 merupakan banyaknya seluruh bagian yang ada di lingkaran ini. Kemudian, gambar yang satunya, lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan banyaknya yang diarsir ada 1, 2, 3. Jadi, nilai pecahannya yaitu 3/4. 3 banyaknya bagian yang diarsir, sedangkan 4 banyaknya seluruh bagian yang ada di lingkaran ini. Sekarang kalian bandingkan. Nah, kalian cermati lagi. Ternyata yang sama adalah angka pada pembilangnya. Maka perhatikan penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahan ini yaitu 3/6 semakin kecil. Jadi 3/6 lebih kecil daripada 3/4, atau 3/6 kurang dari 3/4. Paham ya anak-anak? Anak-anak, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan dengan tanda perbandingan jika penyebutnya sama. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan pembilangnya. Pembilang merupakan bilangan yang di atas. Langkah yang kedua, jika semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1 berikut ya. Ibu membeli 1 kotak pizza. Pizza tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Adik memakan 3 potong pizza dan kakak memakan 4 potong pizza. Lalu, siapakah yang paling banyak memakan pizza? Oke anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Nah, dari soal tersebut diketahui 1 kotak pizza dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tulis dahulu di sebelah kiri adalah potongan pizza adik dan di sebelah kanan potongan pizza kakak. Karena adik memakan 3 potong, maka nilai pecahannya adalah 3/8. Karena tadi adik memakan 3 dari pizza tersebut ya, per 8. 8 ini merupakan banyaknya seluruh bagian yang ada di gambar ini. Kemudian kakak memakan 4 bagian atau 4 potong dari pizza tersebut, sehingga nilai pecahannya adalah 4/8. 4 merupakan banyaknya pizza yang dimakan kakak, dan 8 merupakan banyaknya seluruh bagian yang ada di gambar ini. Lalu kita bandingkan. Nah,
Sebelum dibandingkan, perhatikan angka pada penyebutnya. Di sini penyebutnya 8, di sini juga penyebutnya 8. Jika penyebutnya sama, maka cara membandingkannya adalah perhatikan angka pada pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan ini, yaitu 4/8. Semakin besar, maka 3/8 kurang dari 4/8, atau 3/8 lebih kecil daripada 4/8. Jadi, yang paling banyak makan pizza adalah kakak. Selanjutnya, perhatikan contoh 2 berikut ya. Di sini Buningrum mempunyai 2 buah gambar, yaitu buah melon yang dipotong menjadi 12 bagian yang sama besar. Kemudian pada gambar pertama ya, sudah dimakan sebanyak 7. Maka nilai pecahannya adalah 7/12. 7 banyaknya buah melon yang sudah dimakan, dan 12 ini merupakan banyaknya seluruh bagian yang ada di gambar pertama ini. Lalu pada gambar yang kedua, buah melonnya sudah dimakan sebanyak 3. Maka nilai pecahannya adalah 3/12. 3 merupakan banyaknya buah melon yang dimakan, sedangkan 12 banyaknya seluruh buah melon yang ada di gambar kedua ini. Sekarang kita bandingkan. Nah, kalau anak-anak perhatikan, angka pada penyebutnya itu sama. Maka cara membandingkannya adalah perhatikan angka pada pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan ini, yaitu 7/12 semakin besar. Jadi 7/12 lebih dari 3/12, atau 7/12 lebih besar daripada 3/12. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih jelas, perhatikan contoh 3 berikut. Tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diarsir, kemudian bandingkan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini Buningrum mempunyai 2 buah gambar lingkaran. Lingkaran yang pertama dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Lalu diarsir sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai pecahannya adalah 5/8. 5 merupakan banyaknya bagian yang diarsir, dan 8 merupakan banyaknya seluruh bagian yang ada di lingkaran tersebut. Sedangkan pada gambar yang kedua, lingkaran ini juga dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar, tetapi yang diarsir sebanyak 2 bagian. Maka nilai pecahannya adalah 2/8. 2 merupakan banyaknya bagian yang diarsir, sedangkan 8 merupakan banyaknya seluruh bagian yang ada di lingkaran tersebut. Sekarang kita bandingkan. Ya, karena angka pada penyebutnya sama, maka diperhatikan angka pada pembilangnya.
semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Jadi 5/8 lebih dari 2/8 atau 5/8 lebih besar daripada 2/8. Oke anak-anak, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, untuk membandingkan pecahan, kita dapat menggunakan tanda kurang dari, atau lebih dari, atau sama dengan. Yang kedua, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang sama, caranya adalah perhatikan penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Yang ketiga, untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut sama, caranya adalah perhatikan pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar pula. Sudah paham ya anak-anak? Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga anak-anak semuanya sudah paham materi tentang membandingkan pecahan. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Tetap rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.